Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah. Artinya kita sudah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 14 abad yang silam. Tentu banyak sejarah dan pelajaran yang kita akan bahas di malam hari ini berkenaan dengan bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini adalah tahun baru dalam agama kita. Tahun baru Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa setiap nama tanggal ataupun nama bulan di dalam Islam itu kan memiliki makna-makna tersendiri. Pertama, bulan Muharram, karena ini bulan pertama kan. Disebut Muharram itu artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan untuk berperang. Tidak boleh seseorang itu menyerang kecuali kalau diserang. Makanya orang-orang Arab jahiliyah sejak zaman dahulu juga sangat memuliakan bulan ini. Datang Islam makin dikuatkan lagi kemuliaannya. Kemudian yang kedua ada namanya bulan Safar. Setelah Muharram itu bulan Safar. Dikatakan Safar itu karena kosongnya rumah-rumah orang-orang Arab jahiliyah kala itu, karena mereka semua keluar berperang dan meninggalkan rumah-rumah mereka. Kemudian yang ketiga, setelah Safar ada namanya Rabiul Awal. Disebut Rabiul Awal karena di zaman itu kalau masuk di bulan Rabiul Awal itu biasanya rerumputan sudah mulai menghijau. Kemudian juga bunga-bunga calon buah-buahan itu sudah mulai mekar. Begitu juga Rabiul Akhir. Itu juga musim buah-buahan tuh. Karena di situ musim semi masalahnya. Kemudian ada namanya Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Disebut Jumad itu karena dia diambil dari Jamad. Jamad itu artinya beku. Karena bulan itu adalah bulan musim dingin. Makanya disebut Jumad Al-Awwal dan Jumadil Akhir. Kemudian setelah itu bulan Rajab. Disebut Rajab Sya'ban karena Sya'ban itu artinya tercerai-berai. Karena orang-orang Arab dari kabilah-kabilah Arab itu mereka keluar semuanya, terpisah satu dengan yang lainnya. Terkadang mereka melakukan peperangan. Kemudian juga ada setelah Rajab Sya'ban. Nah disebut Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Ma'ruf Ramadan itu diambil dari Ramdha, artinya terbakar.
Karena memang Ramadan itu kan musim panas. Jadi Ramadan itu musim panas. Makanya disebut Ramadan, dan ada yang mengatakan karena di bulan itu terjadi pembakaran dosa. Kemudian setelah Ramadan ada namanya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Karena setelah satu bulan digembleng di bulan Ramadan, maka ditingkatkan ibadahnya di bulan Syawal. Atau ada yang mengatakan karena bulan ini bulan mulai berbuahnya dan panennya kebun-kebun orang-orang Arab. Kemudian setelah Syawal ada namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu juga salah satu bulan hurum, di mana Qa'dah itu diambil dari duduk-duduk, artinya mereka tidak berperang dan tidak boleh berperang. Kemudian yang nomor 12 ada namanya Dzulhijjah, bulan kemarin. Hijjah itu diambil dari haji, karena bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Jadi nama-nama bulan dalam Islam itu ada nama tersendiri. Nah, salah satunya adalah bulan Muharram. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa kalau kita mengacu kepada sejarah masa lalu, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi, maka di zaman Adam alaihi salatu wassalam belum ada penanggalan. Baru setelah kemudian lahir anak keturunannya yang disebut dengan Bani Adam. Maka sampai di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, orang-orang pun membuat penanggalan dengan cara tahunnya dinasabkan kepada turunnya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nuh wafat, Nabi Allah Nuh wafat, maka kemudian penanggalan beralih. Tahunnya tidak kepada turunnya Adam, tetapi tahunnya kepada tahun tufan, tragedi banjir bandang yang sangat besar yang meluluhlantakkan umat manusia seluruhnya kecuali orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salam. Jadi tahunnya dinasabkan kepada tragedi tufan. Kemudian setelah Nuh meninggal dunia, kemudian sampai kepada era Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh keturunan Ibrahim di zaman itu menasabkan tahunnya tidak kepada tufan, tetapi kepada api. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam api, maka tahunnya dinasabkan kepada api. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus sampai kemudian di zaman Nabi Yusuf, sampai kepada zaman Nabi Musa, dan begitu seterusnya, masih menasabkan tahunnya kepada tragedi di mana Ibrahim alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam api, sampai ke era Arab. Ya, ke era Arab. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasabkan kepada peristiwa perang gajah. Begitulah ikhwan, kalau kita simpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai ke era Nabi sallallahu alaihi wasallam, penisbatan tahun itu selalunya dinasabkan kepada sebuah peristiwa besar. Turunnya Nabi Adam ke surga itu kan peristiwa. Kemudian banjir bandang tufan itu juga peristiwa. Kemudian Ibrahim dimasukkan ke dalam api juga peristiwa. Termasuk juga terjadinya perang gajah, penyerangan Abraha dengan seluruh kekuatannya menyerang Ka'bah, itu juga peristiwa besar. Tetapi Abraha kemudian dihancurkan Allah dengan cara dikirim burung ababil, sehingga Allah turunkan ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka kalau kita kemudian menanggalkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang masyhur selalunya
beliau lahir di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena 50 hari itu kan sekitar 1 bulan setengah kurang lebih. Setelah peristiwa itu lahirlah Nabi. Jadi kelahiran Nabi SAW itu lahir 50 hari setelah perang gajah. Makanya tahunnya disebut tahun gajah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi SAW diutus, kemudian mulai berdakwah selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah, belum ada penanggalan. Karena waktu itu memang Rasul belum berhajat untuk membuat penanggalan, kan begitu. Ya tentu karena kesibukan Nabi SAW sendiri, apalagi dia periode Mekah itu betul-betul mendapatkan tekanan yang luar biasa, sehingga nggak kepikiran membuat penanggalan. Kemudian sampai di Madinah juga banyak peperangan, banyak jihad yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya, sehingga tidak terpikir untuk melakukan pembuatan almanak di zaman itu. Bahkan setelah Nabi SAW wafat juga, era Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pun belum ada almanak penanggalan Islam itu. Jadi masih menggunakan almanak dari daerah masing-masing, karena Mekah punya sendiri, Madinah punya sendiri, Yaman punya sendiri, dan begitu seterusnya. Jadi belum disatukan dengan satu penanggalan atau satu almanak yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Nah, di zaman Abu Bakar juga belum ada, karena memang Abu Bakar sendiri sibuk memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu. Apalagi kekuasaan Abu Bakar tidak lama, hanya 2 tahun saja. Baru di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an inilah maka terjadilah sejarah pembentukan almanak Islam atau penanggalan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari kisah Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi SAW yang direkomendasikan diambil Qur'annya. Artinya beliau sahabat yang mulia dari kabilah Asy'ariyin yang berasal dari Yaman itu. Jadi kekuasaan Umar bin Khattab itu kan di zaman itu sangat luas sekali, sampai bisa mencaplok Persia yang ada di Iran, kan itu ya. Dicaplok sama Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dimasukkan Islam di dalamnya. Kemudian juga sebagian negara Romawi juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Sehingga semakin jauh daerah Islam, tentu juga akan banyak terjadi surat menyuratkan antara pusat dan daerah. Nah, di zaman itu ketika Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan kepercayaan Umar bin Khattab radhiyallahu an membuka dokumen negara, rupanya ada satu dokumen itu tertulis tanggalnya di bulan Sya'ban, tapi tidak tertulis tahunnya. Sehingga Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Musa, ini Sya'ban tahun kapan? Tahun kemarin kah? Tahun ini kah? Tahun yang akan datang kah? Tidak bisa dipastikan. Sementara itu kan dokumen penting. Lah gara-gara kemudian masalah dokumen yang kemudian tidak jelas tahunnya ini, apalagi kemudian surat menyurat dari daerah ke pusat, itu kan selalu melaporkan. Kalau tidak ada penanggalannya, tidak ada tahunnya, kan repot nantinya. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an pun mengumpulkan para sahabatnya, mulai berpikir untuk membuat penanggalan Islam tanpa harus mengekor kepada penanggalan-penanggalan yang lainnya. Maka terpikirlah membuat penanggalan Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Umar mengumpulkan banyak para sahabatnya, tentu sahabat-sahabat senior sekelas Ali, Uthman, dan sahabat-sahabat veteran Badar dan yang lainnya yang masih hidup, mulai Umar mengemukakan keinginannya untuk membuat penanggalan dalam Islam, dan mereka setuju semuanya. Yang jadi masalah adalah
ketika kemudian mereka mengadakan rapat, mereka bingung dari mana memulai penanggalan itu. Ada sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita mengikuti penanggalan Persia. Dan penanggalan Persia ini biasanya dia membuat tahun itu dari meninggalnya raja yang berkuasa. Begitu juga orang-orang Romawi. Tapi tidak disetujui karena ini kan penanggalan orang kafir. Akhirnya kemudian sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau dari wafatnya Nabi? Bagaimana kalau diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul? Bagaimana kalau dimulai dari peperangan, entah perang Badar, perang Uhud atau perang yang lainnya, atau peristiwa-peristiwa sejarah dalam Islam, tapi semua ditolak. Tetapi ada satu pendapat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga sebagian sahabat yang lainnya berpendapat mengatakan, bagaimana kalau diambil dari hijrah Nabi? Kenapa kemudian memilih hijrah? Ada apa dengan hijrah? Karena di balik hijrah itu, di mana Islam semakin jaya dan kuat, dengan sebab hijrah umat Islam menjadi berkuasa, umat Islam menjadi memiliki kekuatan, umat Islam memiliki negara, dan dari hijrah inilah tersebar Islam ke seantero dunia. Jadi sejarah hijrah Nabi itu luar biasa. Itulah yang menjadi pertimbangan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan penanggalan di dalam Islam itu diambil dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak faedah dan manfaat daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian ditetapkan bahwa penanggalan itu diambil dari hijrah Rasul, sehingga sekarang kita kenal dari dulu ada namanya 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, dan sekarang sudah 1446 Hijriah, artinya sudah 14 abad kan gitu ya. Tetap seperti itu. Yang jadi masalah adalah kita tahu bahwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan terjadi di bulan Muharram. Tapi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal itu kan terjadi 3 peristiwa besar, yang 1 diperselisihkan dan 2 disepakati. Adapun yang diperselisihkan adalah soal kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi itu kan diperselisihkan tuh oleh para ulama sejarah. Walaupun yang masyhur terjadi di bulan Rabiul Awal, tapi ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan, seperti pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. Intinya diperselisihkan. Tapi 2 peristiwa besar lainnya disepakati ulama, seperti hijrahnya Rasul dan wafatnya Rasul. Jadi hijrahnya Rasul dan wafatnya Rasul sepakat ulama sejarah terjadi di bulan Rabiul Awal. Artinya kalau memang mengambil penanggalan Islam itu diambil dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya bulan pertama itu bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal, kan begitu. Wong peristiwanya di Rabiul Awal kok, dan itu disepakati ulama sejarah. Lah tentu ada sejarah di balik kenapa mesti bulan Muharram. Kenapa tidak diambil dari peristiwa hijrah yang memang betul-betul terjadi di bulan Rabiul Awal? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Umar bin Khattab pun mulai berdiskusi kembali dengan para sahabat. Dimulai bulan apa kita ini memulai bulan pertama dalam Islam ini? Akhirnya kemudian banyak pendapat para sahabat yang mengerucut kepada bulan Muharram. Tentu ada alasannya. Karena kita tahu bulan Muharram itu terjadi setelah musim haji. Dzulhijjah musim haji, kemudian Muharram, di mana bulan haji ini akan berdatangan manusia dari berbagai macam daerah tanpa diundang. Mereka bisa datang sendiri, sehingga ketika kemudian mengumumkan bahwa Islam sudah punya penanggalan sendiri, itu lebih mudah disampaikan di musim haji. Kemudian ketika mereka masing-masing pulang,
maka mereka bisa mengumumkan kepada masyarakat yang ada di kaum-kaumnya mereka masing-masing. Kalau di zaman sekarang kan enak saja, bisa main WhatsApp, bisa main Instagram, bisa main YouTube, bisa main ya medsos kan begitu. Pemanya, oke, pemerintah ini membuat aturan sebentar saja kemudian diumumkan di televisi, semua orang tahu. Tapi di zaman itu kan tidak ada alat komunikasi. Kalau surat menyurat lama datangnya. Tapi kalau seandainya kemudian orang itu datang sendiri ke Mekah, kemudian dikasih tahu, mereka pulang kan langsung dikasih tahu sama masyarakatnya. Makanya itulah yang menjadi pertimbangan kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan pertama dalam Islam, karena informasinya disampaikan di musim haji, dan musim haji itu bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka setelah haji pulang sampai di daerah mereka masuk di bulan Muharram, maka mereka mengumumkan bahwa bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Maka tersebarlah bulan Muharram itu menjadi tahun baru Islam sejak zaman Umar sampai hari ini. Kita kenal tahun baru Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul. Ya. Apa manfaatnya kemudian kita ini harus mengenal bulan Hijriah? Bukankah kita tahu bahwa sebelum lahirnya penanggalan Islam yang dimulai dari hijrah Nabi SAW, jauh-jauh hari sudah ada penanggalan miladi, penanggalan Masehi kan begitu. Dan itu kan umurnya jauh sekali, sudah ada penanggalan Masehi itu. Kenapa kita mesti kemudian diubah dari Masehi ke Hijriah? Di sini harus paham bahwa tolak ukur penanggalan Masehi itu diambil dari peredaran matahari atau disebut dengan Syamsiyah. Tapi kalau almanak penanggalan Hijriyah ini diambil dari peredaran bulan yang disebut dengan Al-Qamariyah. Itu saya sudah beda tuh cara penentuannya. Yang satu menggunakan peredaran matahari, yang satu menggunakan peredaran bulan. Ya. Lalu apa di balik peredaran bulan ini dengan peredaran matahari? Begini ikhwatul fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita penting juga mengambil peredaran bulan dibandingkan peredaran matahari? Karena bulan itu menentukan banyak ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Kalau tidak mengenal bulan Hijriyah, maka banyak ibadah yang tidak kita kenal nantinya. Bahkan boleh jadi banyak ibadah yang kita tinggalkan. Contoh, penentuan bulan Ramadan. Penentuan bulan Ramadan itu melihat matahari atau bulan? Melihat bulan, bukan matahari. Dan melihat bulan itu lebih mudah. Tanpa menggunakan alat pun kita tidak akan buta melihatnya. Tapi kalau melihat matahari bisa buta kita. Mudah kan lihat bulan itu, tengok saja. Walaupun 1 jam nengok bulan gak akan buta mata kita. Coba antum tengok matahari 1 jam gini, apa enggak silau bisa buta tuh mata kita. Artinya Allah memudahkan dengan cara melihat bulan untuk menentukan 1 Ramadan. Ya. Kemudian di akhir Ramadan menentukan 1 Syawal pun melihat bulan juga. Apakah besok Idul Fitri atau tidak? Ini bicara soal ibadah puasa. Ya. Termasuk juga kalau kita menentukan ibadah puasa yang lainnya selain Ramadan, seperti umpamanya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ditentukan dengan Qamariyah, bulan 13, 14, 15 kan itu. Kalau antum menggunakan kalender Masehi, belum tentu tanggal segitu itu terjadi purnama. Bisa saja boleh jadi mungkin bulannya masih kecil atau mungkin bulannya sudah lewat. Tapi kalau antum menggunakan penanggalan Hijriyah, pasti tepat bahwa tanggal 13, 14, 15 itu dipastikan terjadi bulan purnama.
Artinya sudah disyariatkan puasa Ayyamul Bid. Kan itu ya. Ya, termasuk juga puasa Arafah, puasa Muharram, dan puasa-puasa yang lainnya itu ditentukan dengan qamariyah. Ataupun penentuan wanita yang ditalak, yang dicerai. Kan itu kan karena 3 sucian, ada yang mengatakan 3 haid. Itu pun ditentukan penanggalannya lewat penanggalan qamariyah. Atau zakat, ada haulnya, ada nisabnya. Hampir semua ibadah ikhwan yang berhajat kepada waktu itu ditentukan dengan qamariyah, bukan dengan syamsiyah. Artinya dengan bulan hijriah, bukan dengan bulan masehi. Kemudian yang kedua, dengan kita mengenal bulan hijriah, maka kita akan mengenal sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditentukan dengan bulan hijriah. Makanya pamannya tahun kelahirannya Rasul sampai tahun hijrahnya Rasul, peperangan Rasul dari perang Badar, perang Uhud, perang macam-macam peperangan, itu para ulama sejarah selalu menyebut tahunnya dengan menggunakan tahun hijriah. Jadi kalau kita mempelajari tahun hijriah ini, almanak hijriah ini, maka kita akan lebih mudah lagi untuk mengenal peristiwa-peristiwa besar dalam Islam. Peristiwa-peristiwa besar dalam Islam dari sejarah-sejarah para nabi atau sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi manfaatnya. Ya. Tapi masalahnya ikhwatu fiddin, kalau kita lihat sekarang dunia Islam, apakah itu yang kita kenal lah negara-negara Islam, Turki, kemudian Mesir, Libanon, macam-macam lah negara-negara, termasuk kita kan, negara Islam ini kan negara yang mayoritas Islam, Indonesia kan. Kenapa negara-negara Islam di dunia, kecuali Saudi ya, kalau Saudi masih menggunakan penanggalan hijriah kalau Saudi, tapi selain Saudi Arabia itu sudah tidak menggunakan penanggalan hijriah. Rata-rata mereka kembali kepada masehi. Apa penyebabnya? Harusnya di antara faedah kenapa kemudian Umar bin Khattab itu membuat penanggalan dalam Islam itu, penanggalan hijriah itu kan untuk menyatukan kaum muslimin sebenarnya, supaya kaum muslimin bersatu. Maka dibuatlah penanggalan hijriah. Itu salah satu tujuan Umar bin Khattab itu, wihdatul Islam, untuk menyatukan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Maka diciptakanlah penanggalan Islam ini, penanggalan hijrah ini. Tapi kenyataannya hari ini hampir negara-negara Islam mereka tidak mengacu kepada penanggalan hijriah. Rata-rata mereka mengacu kepada penanggalan masehi. Kapan sejarah perubahan ini? Ada yang mengatakan bahwa terakhir yang menggunakan penanggalan hijriah itu adalah di masa Turki Utsmani. Jadi ketika Turki Utsmani itu, dan itu daulah Islamiyah terakhir Turki Utsmani itu kan daulah itu kan dari mulai daulah Umayyah di zaman setelah Khalifah Rasyidin kan itu, kemudian jatuh daulah Umayyah, naik daulah Abbasiyah kan itu, kemudian naik lagi daulah yang lainnya sampai kepada yang terakhir daulah Utsmaniyah atau dikenal dengan Turki Utsmani. Lah ketika terjadi perang dunia pertama kalau tidak salah, atau perang dunia kedua antara ini, jadi daulah Turki Utsmani ini meminta bantuan kepada Perancis dan sekutunya untuk memberikan bantuan berupa persenjataan, logistik dan yang semacamnya, karena mereka akan berperang. Sementara mereka sangat berhajat kepada persenjataan, dan ketika itu Prancis sangat kuat sekali dan juga sekutunya. Akhirnya mereka pun membantu, betul-betul memberikan bantuan kepada daulah Turki Utsmani ini. Tapi masalahnya ikhwan, ketika mereka memberikan bantuan kepada daulah Turki Utsmani itu, mereka memberikan syarat-syarat yang sangat berat sekali. Lah salah satu syarat yang dicantumkan itu adalah menghapus penanggalan hijriah dan mengganti dengan penanggalan masehi. Mau tidak mau, kalau ingin dibantu, rubah penanggalannya. Ya. Akhirnya dengan sebab itulah hilanglah penanggalan hijriah dari dunia Islam.
Yang sekarang masih ada kerajaan Saudi, alhamdulillah masih ada kan itu. Kalau di Saudi masih pakai Hijriah. Tapi daerah-daerah yang lain sampai ke Mesir pun sudah menggunakan Masehi, apalagi kita. Apalagi itu sudah diresmikan oleh PBB. Setiap anggota PBB harus mengikuti penanggalan Masehi, dan Indonesia ini bagian daripada anggota PBB kan. Mau tidak mau, nggak bisa negara kemudian mengganti Masehi dengan Hijriah, bisa dipecat sama PBB nanti kan gitu. Masih menggunakan penanggalan Gregorian itu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sejarahnya kenapa penanggalan ini sampai punah. Tapi alhamdulillah walaupun demikian kita berusaha ya, teman-teman kita ketika mereka membuat almanak, mencetak sendiri, berusaha untuk membesarkan tanggal Hijriah dan mengecilkan tanggal Masehi. Tapi umumnya penanggalan mesti yang besar Masehinya tuh, Hijriahnya kecil, kadang nggak ada. Kenapa Ustadz? Karena gajiannya pakai tanggal Masehi. Kalau tanggal Hijriah tak gajian-gajian tuh. Orang gajian pakai tanggal Masehi ya, tanggal 30 Masehi, Hijriahnya belum sampai tuh. Ini lambat nanti gajiannya. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa, dan inilah kemunduran kaum muslimin ketika kemudian terjadi pergeseran dari penanggalan Islam kepada penanggalan Masehi ini salah satu bentuk kelemahan kaum muslimin. Kaum muslimin lemah di sini. Padahal sekali lagi bahwa tujuan Umar bin Khattab membuat penanggalan itu satu untuk menguatkan, mempersatukan suara kaum muslimin di berbagai macam daerah. Dengan penanggalan itu disatukan. Yang kedua, demi kejayaan kaum muslimin. Karena jayanya kaum muslimin itu ketika kita bisa menyelisihi orang kafir. Tapi lemahnya kaum muslimin ketika kita menyerupai orang kafir. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun, engkau akan ikut di belakangnya. Dan sadaqah Rasulullah, amat sangat benar sabda Nabi SAW. Sekarang bukan hanya di penanggalan saja kita mengekor kepada orang-orang kafir itu, hampir di semuanya, di pakaian, di celana, di cara makan, bahkan makan pun sudah nggak diseleksi halal haramnya. Apalagi sekarang dunia COD, hati-hati ya, karena dunia COD itu kalau antum pesan makanan ya kan, tidak tertulis halal haramnya kan. Kalau yang jujur disebut halal kan gitu ya. Tapi banyak juga yang kosong itu, cuman ditampilkan gambar-gambarnya saja kan. Mau enak nampak, antum tidak tahu di situ ada babinya, ada anjingnya, ada antum tidak tahu kan itu kan. Makanya seleksi kalau anda cari makan lewat aplikasi itu, antum pastikan warung makannya, sehingga antum yakin ini yang jual ini muslim gitu ya. Tapi sekarang ini enggak, pokoknya apa yang dimaukan dia langsung pesan, enggak peduli ini ayam ini yang nyembelih siapa, yang penting pecel ayam kan itu. Dia enggak tahu yang jual itu orang Cina, bukan agamanya, bukan muslim. Kalau ahli kitab masih mendingan lah, boleh kan sembelihannya. Tapi kalau selain ahli kitab kan haram, tidak boleh ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu sejarah tentang berdirinya penanggalan Islam, yaitu 1 Muharram dan sekarang sudah 3 Muharram ya. Pertanyaannya lalu, apa hikmah di balik pergantian tahun ini? Apa sih hikmah di balik pergantian tahun ini? Karena pergantian tahun ini kan hakikatnya ikhwan, itu pergantian usia kita yang muda menjadi tua. Berarti kan sudah bergeser, sudah nambah 1 tahun usia kita. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Pentingnya muhasabah. Jadi tahun baru itu amalan yang paling dianjurkan adalah muhasabah. Apa itu muhasabah?
sedikit kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok harinya. Dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini anjuran kepada kita untuk selalu introspeksi. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas. Kalau kita katakan orang cerdas itu biasanya kalau dia sekolah punya nilai bagus, komlut, baru dikatakan, oh itu orang cerdas, komlut itu. Iya, dalam dunia pendidikan. Oh itu cerdas, itu penemu itu, makanya dia profesor. Itu di dunia. Tetapi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, orang cerdas itu bukan orang yang punya nilai komlut, bukan. Apa kata Rasul? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi. Bagaimana hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, bagaimana hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kedua, beramal untuk setelah kematiannya. Apa yang akan kita bawa? Itulah orang yang cerdas. Jadi Rasul mendefinisikan cerdas itu ketika orang itu semakin baik kondisinya, semakin soleh kondisinya, di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang cerdas. Lah itulah momen tahun baru ini, introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang harus kita kerjakan esok hari. Kemudian setelah itu kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bekal untuk kematian kita. Kata Rasul, itulah orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa muhasabah di tahun baru itu penting? Karena di zaman sekarang ini kan kadang-kadang aneh-aneh orang-orang itu ketika sampai di tahun baru kan. Kadang-kadang merayakan tahun baru. Dengan cara apa? Kadang-kadang dengan cara membuang-buang uang, beli petasan. Ya, kadang-kadang memang ada acara-acara tertentu ikhtilat laki-laki perempuan, nampaknya sih peringatan tahun baru, pengajian akbar. Tapi terkadang di dalam pengajian itu ikhtilat macam-macam di situ. Enggak dicampur laki-laki perempuan di situ. Kemudian disetelkan musik, joget-joget, nyanyi-nyanyi dan begitu seterusnya kan. Manfaatnya apa? Setelah kemudian merayakan seperti itu, apakah besoknya jauh lebih baik atau kalau tidak lebih baik? Kan intinya bahwa dengan kedatangan tahun baru itu kan kita diingatkan dengan hijrah. Dan hijrah itu artinya kita berhijrah dari yang tidak baik kepada yang baik. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah sudah nggak ada lagi. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah dari perbuatan yang jahat kepada yang baik, bertobat kepada Allah. Itu inti daripada hijrah. Nah, apakah orang-orang yang melakukan perayaan itu setelahnya lebih baik? Jadi intinya bukan merayakan, tapi intinya merubah diri kan begitu. Kalau setelah adanya perayaan kemudian jadi bagus kan gitu, mantap, ini enggak, sama aja. Ya, bahkan lebih buruk kondisinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau sampai kita tidak sampai muhasabah ikhwan, ada pengaruh-pengaruh buruk bagi kita. Apa saja? Pertama, orang yang sedikit muhasabah itu biasanya dia akan mudah terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah. Orang kalau sedikit muhasabah itu mudah melakukan maksiat karena nggak akan memikirkan hidup dia masalahnya. Tapi kalau orang muhasabah, aduh dosa sudah banyak, masa emang maksiat terus ini sampai kapan? Kan gitu. Dia akan berpikir ke situ tuh. Ya. Makanya orang yang sedikit muhasabah akan mudah terjerumus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan susah meninggalkan maksiat. Bukan hanya menambah maksiat, susah dia meninggalkan maksiat. Kemudian juga setelah susah meninggalkan maksiat, jadi malas melakukan ketaatan. Itu sudah beruntun tuh. Ya, orang kalau sudah kemudian tidak muhasabah, terjerumus kepada mudah melakukan maksiat. Setelah mudah melakukan maksiat, susah pula keluar dari maksiat. Setelah susah keluar dari maksiat, susah pula melakukan ketaatan. Itu memang tasalsul seperti itu, akan saling bersambung tuh. Ya. Termasuk juga kalau sudah seperti itu, sudah banyak maksiat, susah bertobat, susah taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hari-hari yang dilalui hanya akan membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting kita ini muhasabah. Lalu apa yang bisa mendorong kita untuk mampu melakukan muhasabah di tahun baru ini? Ya, yang pertama, cobalah terpikir tentang kebahagiaan. Bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia saja. Ada kehidupan yang jauh lebih mulia, lebih kekal, lebih bahagia, kehidupan akhirat. Sehingga dengan mengingat akhirat itu, dengan cara muhasabah mengingat akhirat itu, insya Allah orang akan terpikir merendahkan, mengurangi aktivitas dunianya dan akan mulai mengejar akhiratnya. Ini yang pertama. Ya, terpikir kebahagiaan akhirat. Ya. Yang kedua, cobalah berfikir kepada aib-aib yang ada pada badan kita. Jangan terpikir kepada aib orang lain. Karena umumnya orang-orang yang tidak muhasabah, introspeksi diri, itu merasa dirinya itu lebih suci dibandingkan orang, lebih benar dibandingkan orang, lebih baik dibandingkan orang. Terutama terkadang juga fitnah bagi orang-orang yang sudah mengaji, kadang-kadang meremehkan orang, ya kan? Padahal belum tentu. Terkadang orang-orang yang kita remehkan, mereka punya amalan yang kita tidak tahu. Rupanya dengan amalan itu memasukkan duluan mereka ke dalam sorga, dan kita pula dilambatkan. Kan kita tidak tahu. Maka di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat suka mabuk. Di zaman Nabi juga ada sahabat yang mabuk itu. Tapi di zaman itu kan nggak mabuk terang-terangan. Lain kayak sekarang, ya kan, minumannya aja terang-terangan dijual. Apalagi yang mabuknya sampai tidur di solokan pun ada kan itu. Di zaman Nabi ya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang sudah mabuk kadang-kadang lupa diri kan, akhirnya ketahuan. Akhirnya dilaporkan, ditangkaplah anak muda ini, dan hukuman para pemabuk dicambuk 40 kali cambukan di zaman Nabi. Kemudian di zaman Umar direvisi menjadi 80 cambukan. Ya. Karena dikiaskan kepada orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. 1 kali, 2 kali ketangkap lagi, dicambuk lagi, 3 kali ditangkap lagi, dicambuk lagi. Akhirnya kesel para sahabat, dicaci makilah dia. Tapi Rasul melarang, tidak boleh mencaci maki dia. Kenapa? Kata Rasul, karena dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal dia pemabuk tuh, tapi dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya yang tidak tahu sahabat yang lainnya. Terkadang orang yang kita anggap dia itu mungkin tidak baik di mata kita, rupanya mereka punya amalan yang kita tidak tahu. Boleh jadi mereka pernah bersedekah dengan ikhlas, pernah sholat ikhlas, pernah apa ikhlas, kita tidak tahu kan di balik itu. Yang kita kadang-kadang beramal riya. Boleh jadi mereka menangis setiap hari ingin bertobat tapi tidak bisa. Kita pula kemudian berbangga seolah-olah kita paling banyak pahalanya pula kan gitu. Ujub jadinya. Ya, makanya lihatlah aib diri sendiri. Kemudian jangan pernah lihat aib orang lain, karena orang itu punya aib semua. Ikhwan, saya, antum, kalau Allah bongkar aibnya, mungkin antum nggak mungkin ngaji sama saya, nggak mungkin antum ngundang Abu Merah kalau antum tahu aib saya. Tidak mungkin menteri-menteri, presiden, pejabat-pejabat, wali kota dan begitu seterusnya, kalau Allah bongkar aib mereka, antum tidak akan menghargai mereka. Orang itu dimuliakan tuh karena masih ditutup aibnya oleh Allah. Hatta para ustadz, para ulama juga, mereka punya aib. Maka ketika kita muhasabah itu, kenali aib sendiri, jangan sibuk mengenali aib orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, cobalah kita berpikir tujuan Allah menciptakan kita itu apa. Kan kita ada tujuannya, kenapa Allah ciptakan saya ya? Harusnya kan pertanyaan itu kan ada pada diri kita. Buat apa Allah ciptakan saya? Kenapa harus terlahir saya ke dunia?
Rupanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan sebab itu Allah perintahkan mereka untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Kalau orang tahu tujuan Allah menciptakan kita, tentu kita tidak akan seperti binatang, karena ada manusia itu justru seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Kerjanya hanya makan, minum, tidur, nggak pernah ingat Allah, melakukan maksiat begitu setiap hari. Apa bedanya Anda dengan binatang? Seolah-olah nggak ada tujuan hidup saja. Tapi manusia itu ada tujuan hidup. Tujuan hidup mereka adalah ibadah. Kalau kita muhasabah, tujuan kita hidup adalah ibadah, insya Allah ini yang menjadikan kita baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, berusaha ijtihad dalam melaksanakan ketaatan. Lawan tuh hawa nafsu. Terkadang memang hati itu dipenuhi dengan iqbal dan idbar. Terkadang ada semangat, terkadang ada futurnya. Itu wajar manusia. Kadang antum semangat ngaji, kadang malas. Kadang antum semangat sholat, kadang malas. Kadang antum semangat untuk berbuat baik, kadang antum malas. Itu wajar manusia. Setiap kesemangatan itu pasti ada futurnya. Tapi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang futurnya diberikan kepada sunnah Nabi, maka dia akan dapat hidayah. Tapi kalau futurnya bukan untuk itu, maka celaka dia. Yang saya katakan, kalau kita dalam kondisi berada di titik terendah, sedang futur-futurnya, malas ibadah, malas ngaji, malas segalanya, minimalnya jangan maksiat kepada Allah. Karena biasanya orang futur itu larinya ke maksiat, ya kan? Orang futur larinya ke maksiat. Mungkin dia tertimpa masalah gitu ya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, larinya ke maksiat jadinya. Ketika futur-futurnya itu, minimalnya kalau orang jatuh ke tingkat futur itu, jangan maksiat. Kalaupun tidak bisa melakukan ketaatan, tapi jangan maksiat, diam saja. Ya. Maka insya Allah dengan itu kita selamat dari dosa. Termasuk juga yang bisa menolong kita untuk muhasabah adalah, coba kita berpikir tentang muraqabah, bahwa kita itu diawasi oleh Zat yang Maha mengetahui segalanya. Antum mau maksiat di mana saja, mau tersembunyi dari manusia siapa saja, di tempat mana saja, tetap Allah tahu. Allah lebih hebat dibandingkan CCTV manusia. Kalau kita tanamkan sifat muraqabah ini, insya Allah orang itu jadi baik. Kenapa? Mungkin manusia tidak bisa melihat kita bermaksiat, tapi Allah bisa melihat kita. Maka dengan muraqabah itu bisalah kita ini menolong untuk muhasabah. Termasuk juga berusaha untuk zuhud. Zuhud itu artinya, kalau kita zuhud di dunia, maka Allah akan mencintai kita. Maksud zuhud itu kita tidak meminta-minta kepada manusia, cukuplah Allah segalanya. Karena orang kalau sering ngeluh kepada manusia, orang yang dikeluhkan pun tidak suka dengan kita. Kita kan nggak suka kalau orang selalu ngeluh, apalagi ngeluh soal ekonomi, ujung-ujungnya pinjam uang. Nggak suka lah orang kayak gitu ya. Coba zuhudlah kepada Allah. Kalau kita fakir minta kepada Allah, nanti Allah bukakan tuh semuanya. Cuman kadang-kadang kira kurang tawakal saja, kadang-kadang akhirnya dia lebih memilih mengeluh kepada manusia dibandingkan mengeluh kepada Allah. Belajarlah dia qanaah, redha dengan pemberian Allah. Belajarlah dengan zuhud, ya, dengan cara cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Lah perkara-perkara ini juga bisa menjadikan kita lebih muhasabah lagi. Ma'asyiral muslimin, tetapi di sana juga yang menyebabkan kenapa orang tidak bisa muhasabah di tahun baru ini. Satu, karena maksiat. Orang kalau masih maksiat susah dia muhasabah. Yang kedua, terlampau sibuk dengan dunia. Orang kalau sibuk dengan dunia nggak bisa muhasabah dia. Yang ketiga, disibukkan dengan perkara mubah. Ya, seperti main bola, jalan sana, jalan sini, ngobrol sana, ngobrol sini, kan perkara mubah. Ya, tetapi melupakan kan ibadah. Akhirnya susah muhasabah. Kemudian terlampau membanggakan dirinya, seolah-olah ibadahnya sudah banyak. Karena saya sudah ngaji, saya sudah senior nih, saya kenal sunnah itu 20 tahun yang silam Ustaz. Nah, udah merasa paling senior. Tengok junior, kamu baru kemarin sore ngaji. Udah mulai sombong dia. Padahal terkadang orang yang baru ngaji itu lebih mulia dibandingkan orang yang sudah ngaji. Kenapa? Ada istilah para ulama, ahli maksiat yang menangis karena dosanya dan ia ingin bertobat tapi belum mampu meninggalkan dosanya, jauh lebih baik
dibandingkan ahli ibadah dengan membawa segudang pahala tapi dia ujub dengan amalannya. Hati-hati, jangan meremehkan. Ini kadang-kadang yang senior-senior ngaji ini, kalau ada yang baru-baru ngaji itu, karena ada ceritanya. Saya waktu ngisi di warung Sunda Sawargi itu kan, adalah ustadz kita, Ustadz Aceng itu cerita, dia bawa jamaah gitu kan, yang baru ngaji, baru mau hijrah, cuman istrinya itu belum pakai cadar, belum pakai pakaian syar'i gitu ya, masih kayak biasa lah pakai jilbab orang-orang awam gitu kan, belum menutup auratnya betul. Dibawa ke pengajian, sampai di pengajian dicuekin semua. Jadi dia sendiri duduk, nih yang bercadar-cadar sana ngumpul itu, yang syar'i nggak mau deket-deket. Coba bayangkan, orang ini mau hijrah karena dia tahu apa yang dilakukan dia salah. Kalau ikut kaedah tadi justru dia lebih baik kan, walaupun seperti itu, karena ada niat hijrah, dia bertobat. Lah ini orang-orang sudah ngaji merasa ujub, merasa paling banyak pahalanya kan gitu ya. Yang lebih parah lagi, habis pengajian ditegur pula, langsung ditegur. Nanti kau datang kembali lagi pakai pakaian yang bagus katanya. Lah ini orang baru ngaji, masa kayak gitu? Harusnya kan dirangkul kan. Harusnya kalau bisa dikasih hadiah, nih ada pakaian bagus, kayak itu enggak. Langsung main tembak-tembak saja. Ini akhlaknya enggak ada. Ini Nabi mengatakan kepada siapa? Mu'ad dan juga Abu Musa al-Ash'ari saat berdakwah ke Yaman, basyira wala tunafira. Mu'ad, kalau berdakwah itu kasih kabar gembira, jangan kau buat lari. Maknanya jangan ceritakan pakaiannya dulu, ngobrol yang lain saja kan bisa kan. Masya Allah, anti dapat hidayah, mudah-mudahan istiqomah kan gitu ya. Soal pakaian itu kecil ya, karena pakaian itu bukan masukkan orang ke surga. Yang masukkan orang ke surga itu akidahnya, tauhidnya, ibadahnya kan begitu. Nanti dengan sendirinya pakaian itu kalau dia sudah paham, berubah sendiri itu. Ngapain yang kecil-kecil diurus, yang besar pula nggak diurus kan gitu. Nah, ini masalah ya kawan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka itu karena kurangnya ilmu. Itulah kurangnya ilmu. Merasa sudah senior, akhirnya datang junior itu kemarin sore baru ngaji itu. Kadang-kadang kita merendahkan pula saudara kita ya. Ma'asyiral muslimin, jadi pentingnya muhasabah di bulan Muharram ini karena buah muhasabah itu bagus sekali dalam kehidupan kita. Pertama, akhirnya dengan muhasabah itu kita tahu siapa kita, tahu aib-aib kita, sehingga kita tidak merendahkan orang. Yang kedua, dengan muhasabah itu kita bisa bertobat, kita menyesal dari maksiat dan kita berusaha untuk merubah. Yang ketiga, akhirnya kita mengenal tentang karam dari Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha karam, maha pemurah. Sehingga dengan pemurahnya kita maksiat tapi tidak diazab di dunia. Alhamdulillah. Kalau Allah mau setiap dosa diazab, enggak ada orang bisa hidup ya kawan. Atau minimalnya kalau orang berdosa itu Allah kasih bau yang tidak baik, enggak mungkin saya duduk dekat antum atau antum duduk dekat saya kan. Tapi Allah maha baik dengan kita. Allah tutup aib kita. Allah tidak azab, bahkan tidak dikasih bau pun kalau kita maksiat. Ini menunjukkan bahwa karamnya Allah. Kemudian yang keempat, akhirnya dengan muhasabah kita tahu hak-hak kita kepada Allah seperti apa. Dengan muhasabah juga akhirnya kita semakin merendah diri dan kita tahu kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan itu kita semakin semangat lagi untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan boleh jadi kalau dia pernah mengambil hak-hak orang lain, dengan muhasabah kita akan kembalikan hak-hak itu. Dan banyak lagi manfaat orang yang bermuhasabah. Makanya ada perkataan Ibnu Aun rahimahullahu taala. Apa kata dia? La tathik bi kathratil amali, fa innaka la tadri yuqbal minka amla, wa la ta'man dhunubuka fa innaka la tadri hal kufirat anka amla. Apa kata Ibnu Aun yang dinukilkan di dalam At-Taubah Ibnu Abi Dunya? Janganlah engkau yakin dengan banyaknya amalan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalanmu diterima atau tidak. Jangan pula merasa aman dari dosa-dosamu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosamu diampuni atau tidak. Ini harus kita tanamkan di tahun baru ini. Jangan merasa yakin amalan kita banyak, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima.
Dan jangan pula kita ini merasa aman dari dosa kita, karena kita tidak tahu dosa mana yang diampuni. Jangan-jangan amalan kita tidak diterima, dosa pula tadi diampuni. Sementara kita merasa bahwa semuanya sudah baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja di hadapan Allah. Oleh karena itulah maka berijtihadlah, karena al-waqtu anfasun la ta'ud. Kata ulama bahwa waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali, yang lalu tidak mungkin kembali, yang akan datang belum tentu kita sampai, yang sekarang inilah kita perbaiki. Begitulah kata para ulama, karena semua waktu ini akan ditanya. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam itu sampai ditanya 4 perkara. Semua bicara umur, bicara waktu. Umur, kemana kau habiskan? Masa muda, kemana kau lampiaskan? Harta, kemana kau belanjakan? Dan dari mana kau dapatkan? Kemudian ilmu, sudahkah kau amalkan? Ini bicara waktu semuanya. Umur bicara waktu, masa muda bicara waktu, mencari harta dan belanjakannya juga butuh waktu, mencari ilmu dan mengamalkannya pun butuh waktu. Semua akan ditanya di hadapan Allah. Makanya sampai Allah bersumpah di banyak ayat dalam Al-Quran itu menggunakan waktu. Wal asri demi asal, wal fajri demi fajar, wal duha demi duha, wal laili demi malam, wal nahari demi siang. Itu banyak dalam Quran tuh. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena kita ini berjalan dengan waktu, dan waktu itu akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Pas sudah jam 9. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka